Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua sehat selalu. Di video kali ini kita akan membahas kelemahan setan dan jin yang disebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sesuatu pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan. Sama halnya dengan setan dan jin. Segala hal yang Allah ciptakan sesuai dengan kodrat dan jenis makhluk tersebut, baik itu hewan, manusia, malaikat, tumbuhan, setan, bahkan jin sekalipun. Setan dan jin adalah makhluk yang ingkar kepada Allah. Tipu daya setan akan terus dilakukan dengan tujuan menjerumuskan manusia ke lembah kemaksiatan. Pada setiap harinya setan mengirimkan pasukan untuk menggoda manusia agar berbuat kejahatan. Walaupun terlihat begitu kuat, namun pada dasarnya setan dan tipu dayanya sangatlah lemah. Lantas, apa sajakah kelemahan setan dan jin menurut Al-Quran? Yang pertama, setan takut dengan sebagian hamba Allah. Seseorang yang erat memegang ajaran agama Allah dan keimanannya kuat, maka setan pun akan takut dan lari. Ini terdapat pada diri Umar bin Khattab. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Umar, "Sesungguhnya setan sangat takut olehmu, wahai Umar." Hadis riwayat Tirmidzi. Akan tetapi bukan hanya kepada Umar. Setan atau jin kafir juga akan takut dengan orang-orang beriman yang betul-betul dengan keimanannya. Ibnu Katsir pernah mengutip sebuah hadis dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Sesungguhnya orang mukmin dapat mengendalikan syaitan, sebagaimana salah seorang dari kalian yang dapat mengendalikan untanya ketika bepergian. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis lainnya disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada seorang pun kecuali ia disertai dengan seorang korin atau penyerta dari jin dan seorang korin dari malaikat." Para sahabat bertanya, "Apakah termasuk Anda, wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Ya, termasuk saya. Hanya saja Allah menolong saya sehingga jin itu masuk Islam. Ia tidak pernah menyuruh saya kecuali untuk kebaikan." Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, tidak bisa mengalahkan orang-orang soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Hijr ayat 39. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka." Kita dapat menyimpulkan dari ayat ini bahwa penyebab setan dapat menguasai seseorang adalah karena perbuatan dosanya. Ketika seseorang itu dekat dengan Allah, maka setan pun akan lari dan tidak akan pernah berani mendekatinya, apalagi menguasainya. Yang ketiga, jin adalah makhluk yang taat kepada Nabi Sulaiman. Salah satu mukjizat Nabi Sulaiman adalah dapat menaklukkan jin dan setan, sehingga semuanya dapat bekerja atas perintahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Shad ayat 36-38. "Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik, menuruti kemana saja yang dikehendakinya. Dan kami tundukkan pula kepadanya syaitan-syaitan semuanya, ahli bangunan dan penyelam, dan syaitan yang lain yang terkait dalam belenggu." Mukjizat ini diberikan kepada Nabi Sulaiman atas doanya yang mengatakan, "Dan berikanlah kepadaku kerajaan yang tidak diberikan kepada seseorang setelahku." Quran Surat Shad ayat 35. Karena doa Nabi Sulaiman inilah yang menyebabkan Rasulullah tidak jadi untuk mengikat jin yang datang kepada beliau melemparkan anak panah. Dalam sebuah hadis dikatakan, dari Abu Darda berkata, "Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangun. Tiba-tiba kami mendengar Rasulullah mengatakan, 'Aku berlindung kepada Allah darimu.' Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berkata, 'Allah telah melaknatmu sebanyak 3 kali.'
Rasulullah juga melemparkan tangannya seolah-olah beliau sedang menerima sesuatu. Ketika Rasulullah telah selesai sholat, kami bertanya, "Wahai Rasulullah, kami mendengar Anda mengatakan sesuatu yang belum pernah kami dengar sebelumnya. Kami juga melihat Anda membukakan kedua tangan Anda." Rasulullah menjawab, "Barusan iblis musuh Allah datang membawa anak panah api untuk ditancapkan di mukaku. Lalu aku berkata, aku berlindung kepada Allah darimu sebanyak 3 kali. Kemudian aku juga berkata, Allah telah melaknatmu dengan laknat yang sempurna sebanyak 3 kali. Kemudian aku bermaksud untuk mengambilnya. Seandainya aku tidak ingat doa saudara kami Nabi Sulaiman, tentu aku akan mengikatnya sehingga menjadi mainan anak-anak penduduk Madinah." Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, jin dan setan tidak dapat melewati batas-batas tertentu di langit. Walaupun setan dan jin mempunyai kelebihan, yakni dapat bergerak dengan cepat, akan tetapi mereka tidak bisa melewati batas-batas yang sudah ditetapkan, yang tidak bisa dilalui selain para malaikat. Apabila mereka berani melewatinya, maka mereka akan hancur dan binasa. Oleh karena itu, jin tidak dapat mengetahui dan mencuri informasi dari langit. Yang kelima, jin atau setan tidak bisa menyerupai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila seseorang bermimpi melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sungguh ia telah melihatnya. Dalam hadis riwayat Muslim dikatakan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang bermimpi melihatku, maka dia sungguh telah melihatku, karena setan tidak bisa menyerupaiku." Yang keenam, jin tidak dapat membuka pintu yang sudah ditutup dengan menyebut nama Allah. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tutuplah pintu-pintu dan sebutlah nama Allah ketika kalian menutupnya, karena setan tidak akan membuka pintu yang sudah terkunci dengan menyebut nama Allah. Tutup jugalah tempat air minum dan bejana-bejana kalian sambil menyebut nama Allah, dan matikanlah lampu-lampu kalian." Semoga kita semua bisa menjadi hamba yang taat kepada Allah. Demikian, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.